Allah memang punya caranya yang indah bagi tiap-tiap manusia untuk bisa mendapatkan perubahan dalam hidupnya menjadi lebih baik. Oh ya, saya tadi teringat udah bilang antara taufik dan hidayah. Ya, betul. Makanya orang selalu menyambungkan jadi satu kesatuan, betul. Taufik dan hidayah. Sebenarnya perbedaannya apa ya pemirsa? Pengen tahu nih. Ayo dong Ustaz David, kasih tahu. Jadi buang bodinya ke saya ya. Ya, taufik itu sendiri itu adalah bagaimana Allah menciptakan sesuatu, entah itu keadaan, kejadian, ilham, sehingga orang-orang itu bisa mendapatkan ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kayak tadi, dia mendapatkan kesulitan, dia masuk ke dalam penjara, ya. Terus dia berpikir, oh iya, bisa jadi berupa nikmat. Pada saat mendapatkan ya Allah, nikmat saya banyak terbuang-buang. Jadi Allah memberikan ilham itu kepada dia, itu bisa jadi namanya taufik. Nah, hidayah sendiri itu adalah jalan yang memang sudah Allah siapkan agar orang itu mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Insya Allah begitu. Ya, bagaimana kita bisa terus menjaga taufik yang Allah berikan kepada kita dengan terus berada di jalan. Dan berdoa, berdoa kalau sampai sekarang kita masih hilaf, masih ada kurang, masih ada, berdoa semoga Allah berikan keberkahan untuk kita, kita bisa selamat dunia akhirat. Itu aja. Amin. Yang penting ada istiqomah. Betul. Ini berat juga nih. Wah, panjang nih ntar. Ngomong-ngomong istiqomah nih. Ngomong-ngomong istiqomah, ini masih nyambung sama yang berikut ini nih. Oke, apa? Nah, ini bagaimana anak-anak muda zaman sekarang bisa tetap istiqomah menjaga keimanannya pada saat sekarang lagi ibarat dari zaman dulu ya. Sebelum orang menikah itu ada istilahnya pacaran. Ada nggak sih pacaran yang Islami ya? Bingung. Mungkin juga ada pacaran syar'i. Tidak hanya hijab yang syar'i. Jangan bikin-bikin deh. Iya, enggak, maksudnya mungkin ada rules-nya yang kita nggak paham nih seperti apa. Udah. Nanti kita bahasnya deh ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya, ini jadi pertanyaan buat kita semua. Kadang-kala ada orang yang melakukan pembenaran bahwa pacaran itu ada kok yang Islami. Tapi kira-kira, menurut ada nggak pacaran Islami? Sekarang dengan keadaan sekarang mau pacaran Islami apa? Saya tidak ingin menjadi kontroversi. Langsung saja. Kalau gue sih pengennya ada sebenarnya. Kita lihat ini deh. Fenomena pacaran Islami masa kini. Cinta kepada lain jenis merupakan hal yang fitrah bagi manusia. Karena cintalah keberlangsungan hidup manusia bisa terjaga. Islam sebagai agama yang sempurna juga telah mengatur bagaimana menyalurkan fitrah cinta tersebut dalam syariat rahmatan lil alamin. Namun, bagaimanakah jika cinta itu disalurkan melalui cara berpacaran? Bahkan ada sebagian pemuda-pemudi kaum muslimin yang terbetik dalam hatinya keinginan untuk berpacaran, namun dengan model yang berbeda. Mereka mengistilahkan hubungan tersebut sebagai pacaran Islami. Lalu bolehkah berpacaran Islami itu? Pacar sendiri secara bahasa artinya teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih, sedangkan berpacaran memiliki arti bercintaan atau berkasih-kasihan. Sehingga kita definisikan pacaran Islami adalah kegiatan bercintaan atau berkasih-kasihan yang sedemikian rupa dipoles sehingga terkesan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu seperti apa saja model pacaran Islami tersebut? Sebagian pemuda-pemudi menyangka bahwa hanya zina yang terlarang dalam etika berhubungan antara lelaki dan wanita, sehingga mereka menganggap pacaran dengan sering berkencan, berduaan, intens berkomunikasi, berangkulan, bergandengan tangan, safar bersama, dan lainnya selama tidak sampai zina. Model pacaran Islami berikutnya adalah mereka berkomitmen untuk tidak saling bersentuhan. Mereka biasanya saling mengingatkan untuk menunaikan sholat, bahkan terkadang mereka berkencan di masjid. Mereka menganggap ini sudah Islami. Model pacaran Islami berikutnya adalah tidak suka berduaan, dan biasanya ketika berkencan mereka ditemani temannya yang lain, yang bukan mahram juga. Mereka juga menjaga diri untuk tidak bersentuhan. Sayangnya, pacaran model ini banyak dipromosikan oleh film-film dan sinetron religi di bioskop dan televisi. Tidak suka berduaan, namun intens berkomunikasi. Model pacaran seperti ini banyak terjadi di kalangan pemuda aktivis pemuda muslim. Mereka biasanya menundukkan pandangan jika bertemu atau dibatasi hijab ketika rapat. Tentu mereka tidak suka berkencan atau bahkan berduaan, namun komunikasi tetap intens. Terkadang terselip lewat untayan nasihat, mengingatkan ibadah, memberi semangat, bertanya kabar, bertanya agenda dakwah, dan lain sebagainya.
dari pacaran model ini tetap muncul penyakit al-isyik atau mabuk cinta, serta juga zina lisan dan hati. Saling berjanji untuk menikah. Pacaran model ini mungkin berbeda dengan model-model sebelumnya. Dua sejoli yang melakukannya bisa jadi tidak bertemu, tidak suka berduaan, bahkan mungkin mereka membatasi komunikasi. Namun si pria menjanjikan bahwa ia akan menikahi wanitanya pada suatu masa, mungkin tahun depan, 5 tahun lagi, setelah lulus, setelah bekerja atau lainnya. Walaupun tidak ada aktivitas fisik di antara mereka, minimal penyakit al-isyik menjangkiti ditambah zina hati. Jika ada pacaran yang islami, maka itu hanya bisa terjadi setelah menikah. Sedangkan sebelum menikah, tidak ada istilah untuk pacaran islami. Karena menikah adalah solusi terbaik bagi orang yang hatinya bergejolak haus akan cinta. Juga solusi bagi dua orang yang sudah terlanjur terjangkit penyakit al-isyik atau mabuk cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak pernah mengetahui solusi untuk dua orang yang saling mencintai semisal pernikahan." Hadis riwayat Ibnu Majah 1920. Kalau belum mampu menikah, tahanlah diri dengan berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagaikan kebiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solusi lainnya yaitu menjaga sholat dengan khusyuk dan penuh tadabur, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak doa kepada Allah, menjauhkan diri dari hal-hal yang mengingatkan Anda pada sang pacar, baik itu di tempat, surat, mendengarkan suaranya, atau hal-hal lain yang mengembalikan memori Anda. Karena jika hati disibukkan untuk mencintai Allah dan mengingat Allah, ia akan teralihkan cinta kepada makhluk dan dari bergantungnya hati kepada makhluk. Perbanyaklah untuk memperhatikan keadaan dunia dan keadaan di akhirat kelak, dan apa-apa yang Allah persiapkan untuk orang yang bersabar, yaitu para penduduk surga dan nikmat-nikmat yang mereka dapatkan. Dengan memikirkan hal ini, seorang hamba akan juhud terhadap dunia, dan ia akan menyadari bahwa hal-hal duniawi itu akan hilang dan berlalu, tidak sebagaimana perkara akhirat. Maka tidak layak kita menyandarkan jiwa dan menggantungkan hati kepada hal-hal duniawi yang akan sirna itu. Kepada makhluk, perbanyaklah untuk memperhatikan keadaan dunia dan keadaan di akhirat kelak, dan apa-apa yang Allah persiapkan untuk orang yang bersabar, yaitu para penduduk surga dan nikmat-nikmat yang mereka dapatkan. Dengan memikirkan hal ini, seorang hamba akan juhud terhadap dunia, dan ia akan menyadari bahwa hal-hal duniawi itu akan hilang dan berlalu, tidak sebagaimana perkara akhirat. Maka tidak layak kita menyandarkan jiwa dan menggantungkan hati kepada hal-hal duniawi yang akan sirna itu. Iya, ternyata memang berat juga ya. Tapi memang kita harus tunduk, taat, patuh kepada aturan Allah. Betul sekali, karena yang namanya pacaran yang kita kenal saat ini lebih banyak menjurus kepada hal-hal yang bisa memelesetkan kita tempat perbuatan zina. Jadi perbuatan dosa lebih kita hindari. Kalau memang kita suka, serius, insya Allah diniatkan lillahi ta'ala, semata-mata ibadah karena Allah, ya nikah langsung. Ya, yang belum mampu atau belum ada kesempatan untuk itu, berpuasa. Katanya berpuasa itu ibaratnya seperti dikebiri katanya gitu. Tapi banyak juga yang nggak ngaruh juga tuh, Fit. Ya, makanya kita membentengi diri kita dengan banyak bergaul dengan orang soleh. Kalau emang ada yang kita suka, ajak orang tuanya bicara serius, ya. Dan juga kalau mau kemana-mana jangan cuma bawa orang tuanya ikut. Iya, ikut orang Islam juga tuanya. mengenal ta'aruf ya, Betul. untuk bisa lebih saling mengenal. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah over waktunya, Ya, harus baik. pamit dulu. Saya Sarul Gunawan. Saya David Alik, mohon maaf jika ada kesalahan kehilafan. Ya, curhatnya nanti lagi ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi ta'aruf atau